Bapak Ibu, saya sekolah Alkitab, ikut sekolah teologi. Waktu dibaca nama-nama peserta mahasiswa semester ini, pas giliran saya, dia bacanya gini, Iwan Yahudi, saudara ya. Padahal saya Wahyudi, bukan Yahudi ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur, bersuka cita ada di tengah-tengah Anda pada siang hari ini karena kita merayakan Natal. Sekali lagi kita merayakan Natal. Bapak Ibu, ini Natal keberapa buat Anda? Selama sudah dari awal sampai sekarang, sejak mengenal Yesus sampai sekarang, atau belum kenal Yesus sampai hari ini, sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Coba, ada yang bisa ngitung kira-kira lebih dari 50 kali? Gitu ya. Soalnya dalam satu tahun tuh ngerayain Natal bisa berkali-kali loh. Saudara, bulan ini Anda sudah berapa kali Natalan? Ya, ada Natal Komsel, ya, Natal perusahaan, ya, Natal keluarga, ya, wah, Natal RT, ya, ada banyak sekali, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita merayakan Natal, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita merayakannya. Jadi kita mau rayakan berapa kali pun justru memang harus sebanyak-banyaknya kita rayakan. Makanya bilang sama kiri kananmu, jangan bosen Natalan. 1, 2, 3 ya. Jangan bosen ya Natalan ya. Soalnya ada loh ya orang Kristen yang bilang gini, tahun ini aku gak Natalan. Kenapa? Kan udah sering. Ya, udah berkali-kali Natalan. Ya sekali-kali gak usah lah. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita bisa merayakan dan mengingatnya terus menerus, kita terus akan lakukan tanpa pernah bosan. Amin saudara. Ya, hari ini temanya adalah glory in weakness, kemuliaan di dalam kelemahan. Nah, ini memang judul yang aneh Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya di dalam Kristus memang ada banyak hal yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini kalau mau berkata kemuliaan gitu ya, mau bermegah gitu ya, mau menyombongkan diri atau mau membanggakan diri gitu ya, tidak mungkin dasarnya karena kelemahan. Kalau orang dunia mau membanggakan diri, apa yang mau dibanggakan? Coba, pasti karena kekuatannya, ya, karena kelebihannya, karena keunggulannya, karena apa yang dia miliki dalam hidupnya, apa yang dia bisa capai. Wah, dia unggulkan itu, dia sombongkan, dia banggakan itu. Tetapi di dalam Kristus ada yang menarik. There is a glory in weakness. Ada kemuliaan di dalam kelemahan. Loh, kok bisa? Nah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau menjadi lemah. Nah, boleh dimunculkan slide saya, ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menjadi lemah gitu kan. Tetapi sayangnya sebagai manusia, nah Bapak Ibu ya, walaupun kita ini gak mau, wah aku gak mau punya kelemahan, aku maunya sempurna, aku maunya kuat terus selama-lamanya, aku maunya kalau bisa tidak ada sesuatu yang jelek dalam diri saya gitu ya. Tapi sayangnya sebagai manusia kita semua hidup dengan punya banyak kelemahan. Makanya manusia salah satunya yang bikin stres itu apa? Mereka mencoba menutupi kelemahan-kelemahan dalam diri mereka. Ya, makanya Korea Selatan jadi rame. Kenapa? Banyak yang mau operasi plastik saudara ya. Waduh hidung saya kayaknya miring sedikit. Langsung dibenerin, dilurusin. Begitu lurus, kok terlalu lurus ya? Miringin dikit lagi miringin lagi. Aduh kebablasan, balikin lagi. Ya, wah ribet banget saudaraku ya. Ada banyak kelemahan yang kita coba tutupi. Memang saudaraku ya dosa. Gara-gara dosa kita menganggap semua dalam diri kita itu jadi buruk. Dan memang ada banyak kelemahan dalam diri kita oleh karena dosa saudaraku. Sebelum dosa masuk dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri, sempurna, baik adanya. Tapi begitu dosa masuk ada banyak kelemahan di dalam diri kita. Nah makanya Bapak Ibu kalau kita lihat, yang pertama kita akan melihat ada kelemahan fisik. Ya kan, ini salah satu yang paling jadi isu, kelemahan fisik. Maksudnya kelemahan fisik apa? Bukan cuma penampilan, tetapi juga kesehatan juga. Ada orang-orang yang lahir mungkin kayak saya ya, saya ini punya problem pencernaan saudaraku ya. Jadi kalau Anda lihat saya kurus begini bukan karena banyak penderitaan. Walaupun memang cukup banyak penderitaan yang saya alami gitu ya. Tapi memang karena dari kecil saya ini problem dengan pencernaan Bapak Ibu Saudara ya. Saya makan sebanyak apapun ya saya tetap segini aja. Itu berkat atau kutuk sih saudara? Ya. Soalnya banyak yang iri sama saya ya. Wah Pak Joshua enak ya. Makan apapun badan segini-gini. Lah sementara saya berdoa. Tuhan saya makan apapun kok badan segini-gini. Saya pengen gede gitu kan. Gak bisa gede-gede. Yang gede pengen kecil. Lah itu masalah ya. Saudaraku manusia tuh gini. Gak usah ada masalah. Apapun bisa jadi masalah. Ya. Rambut lurus baik-baik jadi
masalah. Kok rambutku lurus gitu ya. Nah sementara yang rambutnya nggak lurus juga merasa masalah. Ya kan? Kayak saya merasa bermasalah. Rambut saya krisis penuaan dini saudara. Ya, udah habis aja ya. Sementara yang rambutnya banyak malah dibotakin. Nah ya, kelemahan fisik maksudnya apa Bapak Ibu? Ada banyak hal mungkin kita akan terbatas. Makanya banyak orang goalsnya apa? Hidup sehat. Kenapa? Supaya nggak sakit, supaya nggak gini, supaya nggak gini. Tapi Bapak Ibu saya beritahu, mau sesehat apapun kamu, mau sekuat apapun tubuhmu, tidak ada satu orang manusia yang sanggup melawan kematian. Betul atau betul? Bapak Ibu, kita berusaha sesehat mungkin, kita berusaha sekuat mungkin. Tetapi ada satu yang kita tidak akan pernah bisa kalahkan, yaitu maut, kematian. Makanya Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 1, kita nggak usah baca ayatnya, dikatakan kelahiran Yesus itu seperti terang yang hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Kenapa saya bilang dunia ini gelap? Saudara sadar nggak sih? Sebagai manusia, hidup kita ini makin redup loh dari hari ke hari. Ih kok langsung sedih gitu wajahnya? Loh saudara sadar nggak? Manusia itu menuju kepada keredupan sampai nanti hari terakhirnya mati. Kayak kalau kita mati listrik, tiba-tiba mati gitu. Saudara kita on the way kepada keredupan. Dulu waktu umur 25 tahun, lagi terang-terangnya, lagi cerah-cerahnya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Ya kan, mau bergadang seminggu, nggak masalah. Begitu umur 35, bergadang, asam lambung mulai naik. Aduh, udah mulai nggak bisa begadang. Umur 45, pinggang mulai encok. Kalau diajak praise and worship model kayak tadi, yang 45 kelihatan semua tuh. 45 ke atas kelihatan ya. Pengen lompat tapi aduh sayang pinggang. Ya. Sekali lompatan teng gitu ya. Dua lompatan teng. Nanti berkali-kali lompatan pulang pijet pasti. Ya kan Saudara? Umur 45 ya. Umur 55 lihat makanan. Ini kolesterol. Ini diabetes ya. Ini wah bahaya ya. Hanya bisa memandang. Kan saudaraku. Umur 55. Umur 65 Bapak Ibu ya udah mulai mikirnya gini. Aku bisa ngapain ya? Apa yang bisa kulakukan ya? Udah gak banyak nih yang bisa kulakukan. Umur 75 Bapak Ibu ya umur 75. Maaf ini bukan gimana-gimana. Tapi saya mengenal banyak orang umur 75 udah mulai mikirnya gimana. Tuhan kapan kira-kira? Gitu saudara. Padahal kan kita gak tahu kapan masih bisa 20 tahun lagi kan. Tapi dia udah berasanya deket aja saudara. Umur 85 berasa udah ditambahin bonus. Umur 95, saudara baca banyak artikel orang-orang yang usia sudah sangat tua. Mereka sudah gak banyak yang bisa dilakukan. Artinya apa? Saudara ini saya bukan mau ngomongin gini. Ih main fisik ya, main usia. Bukan, saya mau memberikan kenyataan. Manusia itu makin redup saudara. Kita berusaha menghambat dengan cara apa? Olahraga gimana dan sebagainya. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya kematian. Kita nih makin lama lampunya makin redup sampai kemudian gelap total. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, apa harapanmu? Loh kalau nggak ada Tuhan, apa pengharapan kita saudara? Mau seterang apa engkau pernah bersinar di dunia ini, pada akhirnya mati juga kok. Saudara mau sehebat apa? Saudara mau sekuat apa? Saudara mau seterang apa? Tapi kalau pada akhirnya kita semua sama, yaitu mati pet. Buat apa terang yang bersinar tadi? Loh saudara, lihat nonton Mike Tyson enggak? Yang kemarin lomba badminton itu loh. Bukan tinju Mike Tyson. Saudara yang hidup di zaman Mike Tyson masih umur 20-an. Wih, saudara akan lihat dia ganas sekali, betul enggak? Sekarang umurnya udah 60, saudara sudah 60-an. Ya dia mungkin masih ganas untuk orang umur 60-an. Tetapi bagaimanapun umurnya 60 saudara. Disuruh tinju ya bagaimanapun ya udah gak bisa kayak umur 20-an. Artinya apa? Saudara pernah bersinar terang seperti apapun pada akhirnya kita semua ini menuju kepada kegelapan yang total. Hilang, lenyap. Tanpa Kristus, apa harapanmu? Apa kebanggaanmu? Loh saudara bisa bangga gini, wah aku dulu membangun bisnis hebat loh. Karyawanku 10.000, oh, semua orang tunduk sama aku. Iya, tapi nanti kalau udah 3 bulan kemudian orang udah lupa. Bisnismu tetap dijalankan sama orang lain, tapi mereka mungkin sudah lupa dengan kamu. 3 tahun kemudian hanya namanya aja ditulis di kantor. Ya mungkin dijadikan nama ruangan ya, ruangan Pak Bos gitu kan ya. 30 tahun kemudian, mungkin namamu udah diganti nama orang lain. Sudah nangkep maksud saya enggak? Pada akhirnya hidup kita sebagai manusia,
berakhir kepada kesia-siaan. Oleh karena apa? Maut. Itu kelemahan fisik kita, saudara. Kalau tidak ada Kristus, apa harapanmu hidup di dunia ini? Buat apa kita hidup di dunia ini? Apa yang kita kumpulkan dengan setengah mati? Apa yang kita coba capai? Apa sinar terang yang coba kita nyalakan? Semuanya sama ujungnya. Kita semua hitam gelap. Makanya tadi pakai bajunya hitam semua kan? Bukan itu maksudnya, saudara. Ya. Makanya Natal, Yesus lahir dikatakan di Yohanes, terang itu datang. Dan kegelapan tidak menguasai terang itu. Artinya apa saudara? Maut tidak menguasai kita. Kehidupan orang yang tanpa Kristus. Ini saya kalau ke tengah sini bisa kelihatan semua gak sih? Ya, bisa ya? Saudara, kehidupan orang yang tanpa Kristus makin lama makin redup sampai kemudian kegelapan total. Tapi orang yang punya Kristus, dikatakan dalam Alkitab, jalan hidup orang benar makin terang hingga rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu apa? Jam 12 siang malam waktu terang-terangnya. Itu artinya apa saudara? Makin engkau mendekati akhir hidupmu, itu rembang tengah hari. Kenapa? Karena Kristus sang terang menunggu di ujung hidupmu. Jadi orang Kristen punya pengharapan saudara. Engkau tidak mengumpulkan terang di dunia ini. Karena terang itu adalah Kristus sudah ada dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau jalani hidupmu, makin lama engkau makin terang hingga rembang tengah hari. Waktu engkau berjumpa dengan Yesus pada akhirnya, itu adalah terang yang paling sempurna di dalam hidupmu. Sementara orang yang tidak punya Kristus, itu adalah kegelapan yang paling gelap di dalam hidupmu. Itu Natal saudara. Makanya wajar kalau Natal kita rayain gede-gedean. Ada orang bilang begini, ngapain sih rayain Natal segitu amat, mending duitnya dikasih saya. Lah itu kan mau lu. Tapi saudara gini loh, kenapa kita perlu memperingati dan merayakan Natal? Karena kita tahu tadinya kita itu gelap tidak punya pengharapan. Tapi oleh karena Kristus lahir di tengah-tengah kita, sekalipun kita punya banyak kelemahan, kita tahu kita menuju kepada terang yang sempurna itu. Hari ini terang kita belum terlalu sempurna, tapi makin kita mendekat berjumpa dengan Dia, makin terang cahaya itu bersinar di dalam hidup kita dan apa yang akan kita jumpai kelak. Saudara, itu pengharapan saya. Kalau saya tidak punya Kristus saudara, saya banyak putus asa dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya punya banyak kelemahan saudara. Saudara lihat tubuh saya aja, ini AC kalau agak kenceng dikit saya bisa sulit khotbah. Mempertahankan diri aja sulit, gimana khotbah? Saudara banyak kelemahan, bukan cuma kelemahan fisik. Kita lihat ada kelemahan apa lagi? Kelemahan pemikiran. Saudara, manusia itu pemikirannya banyak kelemahan loh. Banyak yang gak sadar, banyak orang berpikir gini, yang saya pikirkan itu yang paling benar. Nah itu menunjukkan kamu paling gak benar. Banyak orang ini, menurutku yang benar tuh gini, menurutku gini, menurutku gini. Saudara, gini saya kasih contoh. Pak Yongki boleh bantu saya, karena yang paling ganteng di ruangan ini Pak Yongki. Ya, setelah saya tentunya. Nah saudaraku, ini kalau saya ngelihat ya, kalau saya lihat ke arah sini ya. Terus Pak Yongki pas lagi lewat nih. Terus kemudian Pak Yongki pas lagi lewat di depan saya, dia pas lagi lakukan sesuatu yang menurut saya tidak baik. Boleh Pak, apa aja yang kelihatannya menurut saya nggak baik Pak? Wis melotot-melotot sama saya gitu ya. Jangan terlalu dekat Pak, saya jadi ngeri Pak ya. Ini pas dia lewat di depan saya lihat dia melotot kepada saya. Menurut saya ini orang nggak bener nih. Ya, kayak mafia dari Hongkong ini kelihatannya. Ya. Menurut saya, pemikiran saya kan, dari apa yang saya lihat. Nih Bapak Ibu, kita sering loh praktekin kayak gini ya. Nah, tapi setelah beliau lewat, ya boleh Pak terus. Nah saya udah gak lihat lagi. Di belakang saya, Pak Yongki melakukan sesuatu yang baik. Boleh Pak lakukan apapun yang kelihatannya baik Pak. Ya saya udah gak lihat lagi loh ya. Ya. Ini tangan dari mana ya? Saya bisa merasakan tiba-tiba. Nih, Bapak Ibu maksud saya begini loh. Saya gak bisa lihat hidup Pak Yongki itu 24 jam. Kadang-kadang saya cuma lihat dia pas dia lagi marah. Hanya 3 menit saya lihat dia marah. Habis itu saya nggak lihat 23 jam 57 menit berikutnya. Dia sedang berbuat baik sama semua orang. Sudah nangkap maksud saya? Tapi kalau saya ditanya, Pak Yongki menurut kamu gimana Pak Joshua? Wah dia orangnya galak banget. Ganas banget, dia nggak menurut. Terima kasih Pak Yongki. Boleh kita berikan tepuk tangan? Ini kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita hanya menilai seseorang hanya dari satu potong. Tapi kita anggap itu keseluruhan. Sering gak kita kayak gitu? Kelemahan pikiran kedua manusia itu apa?
Sering nggak saudara Anda mendengar nasihat bilang begini, don't judge the book by its cover. Yang dalam bahasa Indonesia artinya makanlah yang banyak. Bukan ya. Don't judge the book by its cover artinya apa? Jangan lihat orang cuman dari penampilannya aja. Tapi saya nanya saudara, bisa nggak Anda nggak lihat orang dari penampilannya? Nggak bisa. Sudah lihat pertama kali saya aja langsung kurus ya. Gitu saudara. Ini bisa khotbah nggak ya ini orang ya? Kayaknya kurang meyakinkan ya ini orang. Itu udah otomatis, itu kelemahan berpikirnya manusia saudara. Manusia itu secara otomatis akan menilai segala sesuatu dari apa yang kelihatan. Nah apakah setelah itu saudara berdoa, saudara mengevaluasi, nah itu lain cerita. Tapi reaksi pertama kita adalah menilai semuanya dari apa yang kelihatan. Nah itu kelemahan kita saudara. Apalagi kelemahan perilaku, ya kan? Wah kalau ini gak usah ditanya, saudara join komsel gak? Saudara join komsel? Kalau saudara join komsel, saya gak usah khotbah tentang ini. Saudara udah lihat itu tiap kali komsel. Ya kan, ada orang yang begini, ada orang yang begitu, nih orang kok aneh banget dan sebagainya. Orang yang bilang orang lain aneh, kadang-kadang dia sendiri juga. Iya, Anda sudah tahu, sudah lulus. Ya benar Bapak Ibu. Ya. Memang komsel itu adalah kumpulan orang-orang aneh yang diselamatkan oleh Tuhan ya saudara ya. Wah enggak Pak, aku enggak aneh, jadi aku enggak mau join komsel. Nah kamu aneh itu. Ya. Kalau menurut Alkitab ya, orang enggak mau join komsel, itu abnormal saudara. Hidupnya orang Kristen enggak mau ikut komunitas, itu abnormal. Jadi kalau ada orang Kristen bilang gini, aku enggak usah ke gereja, aku enggak usah komsel, cukup aku dengan Yesus saja. Wah itu aneh. Loh, iya dong, Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Mana ada orang bilang gini, aku cuma mau kepalanya, tubuhnya nggak mau. Genre horor kan? Tapi orang Kristen banyak yang suka horor ya. Maunya Yesusnya, tubuhnya nggak mau. Maunya Tuhannya, komselnya nggak mau. Nah, bilang sama kiri kanannya, kamu jangan kayak gitu. 1, 2, 3 ya, jangan kayak gitu ya. Terakhir, saya kasih tanda kutip nasib saudara. Maaf, kita hidup di dunia yang tidak adil saudara. Tidak semua dari kita lahir di keluarga yang baik-baik saja. Tidak semua dari kita lahir di keluarga yang berkecukupan. Saudaraku, mungkin ada bayi yang baru lahir, cepret dia udah punya tabungan 1 miliar. Itu anaknya Raffi Ahmad. Loh iya bener toh. Baru lahir dia udah dibikinin tabungan ini, udah punya duit miliaran. Padahal dia belum tahu apa itu duit. Tapi di tempat yang sama ada bayi yang lahir di Timur Tengah, entah di Syria, entah di Palestina. Dia baru lahir, rumahnya dibom berdarah-darah saudara. Itu tanda kutip ya. Nasib, tiap orang berbeda-beda. Pertanyaan saya gini loh, kalau tidak ada Kristus, ini anggap aja Tuhan gak ada nih, harapanmu apa? Hidup di dunia yang tidak adil ini. Sudah pernah gak merasakan ketidakadilan? Kalau gak pernah ngerasain ketidakadilan, hidupmu kayaknya kurang lama. Sudah kalau hidup agak lama dikit aja, sudah pasti ngerasain dunia ini gak adil. Kenapa ya? Aku cuma minum air putih aja naik 1 kilo. Lah dia makan segitu banyak kok malah langsing gitu kan. Gak adil kan saudara kan? Kenapa bisa begitu? Lah ya gak tahu memang dari sononya begitu saudaraku. Itu ketidakadilan. Kalau Tuhan disingkirkan dari dunia ini, terus apa harapanmu gitu hidup di dunia yang penuh dengan kelemahan, masalah seperti ini saudara. Kelemahan itu bukan dosa ya. Jadi jangan anggap dosa adalah kelemahan. Bukan, tidak ada kemuliaan di dalam dosa. Kelemahan itu artinya apa? Ya sesuatu yang kita memang gak bisa apa-apain lagi. Saya kasih contoh, saya saudara. Kelemahan saya itu adalah saya overthinking. Makanya rambut saya habisnya cepat. Rontok saudara. Saya itu pemikir yang menurut saya berlebihan sebenarnya gitu ya. Begitu berlebihannya, saya kalau nonton drama Korea bisa keluar kata-kata bijak saudara. Jadi saya lagi nonton drama Korea gitu ya, bisa langsung, ini bagus nih buat khotbah ini. Terus bisa keluar statement-statement gitu kan. Mana ada orang nonton drama Korea malah nulis buku gitu kan saudara. Buat saya itu kadang-kadang melelahkan. Kadang-kadang saya tuh begini loh, gua cuma pengen nonton, tolong diem, saya cuma pengen nonton.
Pengen menikmati filmnya. Tapi kadang-kadang kepala saya itu bisa menganalisa. Kenapa ya kok cewek itu bisa begitu ya? Oh karena dia diginiin sebelumnya. Oh karena dia punya personality seperti ini, seperti ini. Kalau saudara jadi saya, pantesan rambutnya habis kan? Makan apapun badan segini terus. Overthinking. Saudara kalau saya mau tidur malam, saya kalau mau tidur malam itu pergumulan saudara. Setiap kali saya mulai menutup mata dan meletakkan kepala di atas bantal saya, pikiran saya mulai ramai saudara. Mulai saya ini akhir-akhir ini ya, gara-gara saya sekolah Alkitab nih. Ya, akhir-akhir ini nih, setiap kali saya mau tidur, tiba-tiba, kenapa ya Yesus kok harus hari itu ya munculnya? Kok enggak 10 tahun kemudian atau 10 tahun sebelumnya? Sudah mau tidur saya mikir gitu. Itu saya enggak sengaja loh saudara. Bisa muncul aja. Terus gara-gara itu saya mulai buka Google sama ChatGPT. Kenapa Yesus memilih hari itu? Wah saya bisa kadang-kadang 1 jam kemudian nyari-nyari data, fakta, baca Alkitab apa segala macam. Sampai satu titik, udah. Itu pergumulan saya saudara. Kalau ditanya itu kelemahan atau berkat? Berkat atau kutuk? Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup saya, itu kutuk saudara. Buat apa saya kayak gitu? Nah makanya kenapa saya panjang lebar memaparkan semua ini. Saya cuma mau beritahu kepada Bapak Ibu gini loh. Kita hidup di dunia yang memang punya banyak masalah. Kita sebagai manusia punya banyak kelemahan dalam hidup kita. Jadi saudara jangan bilang begini, aku kok gini, aku kenapa begini dan sebagainya. Memang kita hidup di dunia yang seperti ini. Dan Tuhan tahu lah, makanya Bapak Ibu nih ayatnya ya. Di dalam Mazmur dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita ini siapa? Manusia. Tuhan itu tahu manusia itu apa, yaitu apa? Dia ingat bahwa manusia ini cuma debu saudara. Kita ini memang punya banyak kelemahan. Nah tetapi kita akan lihat, jika demikian apa pengharapan kita Pak hidup di dunia yang seperti ini? Apa pengharapan saya kalau saya dilahirkan dengan penyakit tertentu? Apa pengharapan saya kalau saya dilahirkan dengan membawa masalah psikologis tertentu? Saudara badanmu mungkin sehat, tetapi mungkin pemikiran-pemikiranmu berbeda dari orang lain seperti saya. Saya cerita satu lagi kelemahan saya saudara. Saya punya yang namanya catastrophic overthinking. Catastrophic overthinking itu gini saudara. Saya misalkan kalau lihat anak saya gini ya, lagi duduk sama istrinya gitu ya. Itu sekelibat di kepala saya kadang-kadang bisa muncul tanpa saya bisa kendalikan. Saya nggak bisa kendalikan. Kadang-kadang bisa muncul kalau dia jatuh, gubrak, terus kepalanya kena duluan, bagian belakangnya, deng gitu ya. Itu bisa muncul sekelebat, gitu. Itu saya nggak bisa kendalikan. Dulu, 10 tahun yang lalu, waktu saya belum belajar cara manage-nya, itu begitu muncul itu, saya bisa kembangin saudara. Wah nanti akan gegar otak, nanti dia jadi idiot, nanti dia jadi gila. Wah nanti aku gedein anak yang seperti itu gimana. Saya udah bisa bayangin susahnya, saya mesti ambil pelajaran ini dan sebagainya. Catastrophic overthinking. Catastrophic itu artinya bencana, kekacauan. Overthinking itu mikir berlebihan tentang bencana yang bisa terjadi. Dulu saya setiap hari Bapak Ibu Saudara. Saya turun dari rumah saya di lantai 2 ke lantai 1, saya sambil turun tangga. Itu bisa tiba-tiba sekelebat. Kalau kamu jatuh, geludak di bawah bocor, gimana? Saya ke dapur, lagi mau masak sesuatu, bisa tiba-tiba di kepala saya gini. Itu tabung gas kalau meledak, terus gimana ya? Setiap hari saudara, bayangin gimana gak capek jadi manusia. Nah itu saya catastrophic overthinking. Apa pengharapan saya? Hidup dengan membawa hal-hal seperti ini, kalau tidak ada Tuhan di dunia ini. Kalau Kristus tidak pernah lahir di dunia ini. Terus saya gimana? Kalau orang ateis bilang gini, terima nasibmu bro. Ya memang kamu kebetulan DNA kamu jelek. Ya memang kamu membawa masalah sejak lahir. Terima aja nasib. Berapa banyak di antara saudara yang waktu saudara punya banyak masalah dan kelemahan. Saudara cerita sama temanmu, saudara cerita sama saudaramu. Mereka akan cuma bilang begini. Memang nasib, terima aja. Yang jomblo langsung sedih. Karena kadang-kadang cerita, aku kok gak punya pasangannya. Memang nasib, terima aja. Takdirmu dijauhi semua orang. Saudara, kita semua punya kelemahan. Hanya karena dia di Instagram kelihatannya ketawa-ketawa, bukan berarti dia gak punya kelemahan. Seringkali kita menutupi kelemahan kita dengan tawa-tawa kita. Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mungkin menceritakan kepada banyak orang kelemahan-kelemahan saya. Tetapi saya pun punya kelemahan.
Sudah pikir orang-orang yang berkhotbah di depan, penuh kemuliaan luar biasa dan sebagainya. Pasti sempurna, gak punya kelemahan. Kadang-kadang yang berkhotbah paling powerful, itu kelemahannya paling besar. Loh kok bisa gitu? There is a glory in weakness. Di dalam Kristus, kelemahanmu diubah menjadi kemuliaan. Di dalam Kristus, tapi kalau gak punya Kristus, kelemahanmu ya tetap akan jadi kelemahan. Jadi apa pengharapanmu? Kristus. Makanya Natal, puji Tuhan saudara. Coba kalau dia gak lahir, apa harapan saya saudara? Ya udahlah saya stres saja tiap hari. Tapi oleh Kristus kelemahan-kelemahan saya bisa diubah menjadi kemuliaan. Wow. Saudara, makanya jika demikian apa pengharapan kita? Ada 2 poin saudara, abis ini saya mau selesai. Cepat kan saudara ya? Iya saudara itu kalau mendengar khotbah semangat, yang khotbah itu cepat selesainya. Kalau saudara dengar pengkhotbah, saudara tele, lemes, gak respon. Itu yang khotbah berasa Anda harus dikhotbahin terus. Makanya dia gak selesai-selesai, buka ayat lagi. Karena Anda gak respon. Loh saudara pernah gak ketemu orang, diajak ngomong gak respon. Anda ngomong terus kan, hei mas. Dia gak respon, mas, Anda makin kenceng, mas, gitu kan. Karena gak respon. Nah kayak gitu contohnya. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang respon, ya mas, dia langsung, kenapa? Ya udah Anda ngomong cepet aja, sekali aja kan, gak perlu berulang-ulang kan. Nah, saya khotbah cepet karena Anda responnya luar biasa, saudaraku ya. Kelihatan pengen cepet pulang, ya luar biasa, gak apa-apa ya. Memang kebaktian gak usah lama-lama kalau udah tahu ya. Nah, ini pengharapan kita, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus nih, Paulus tuh juga dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya kelemahan ini. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, tolong dong kelemahanku ini diambil. Ingat saudara ya, kelemahan itu bukan dosa. Ada yang menafsirkan ayat ini, saya nggak tahu itu tafsiran datang dari mana ya. Ada yang menafsirkan ayat ini bilang gini, Paulus itu punya kelemahan onani. Ya dia nggak bisa menang dari itu, itulah duri dalam daging. Bro, dosa itu bukan kelemahan. Ya dosa adalah dosa, kalau kata pria sejati gitu. Bukan kelemahan. Ya, kelemahan itu sesuatu yang memang ya kita udah gak bisa apa-apain lagi. Gitu kan. Dan itu kadang-kadang bukan karena kita gitu kan. Contohnya kayak saya tadi. Bukan karena saya ya, memang udah dari sononya. Saya gak tahu bagaimana bisa begitu saudara. Overthinking saya. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Iya saya berdoa sama Tuhan. Paulus juga berdoa sama Tuhan. Tetapi jawabannya Tuhan adalah begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa saudara? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan. Maksudnya begini loh. Aku kalau khotbah, aku kalau kesaksian, yang aku ceritakan salah satunya adalah kelemahanku. Tapi kenapa saya ceritakan kelemahanku? Karena saya mau ceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Jadi bermegahnya itu bukan begini, wah aku ini hebat loh. Aku kalau khotbah itu sakti, semua orang tumbang padahal saya belum ngomong. Bukan. Kalau cerita tuh gini, saudara saya punya overthinking, saya tuh udah putus asa. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa menggunakan overthinking saya untuk mikirin ide Natal saudara. Jadi saya di Abaloh Barat itu salah satu pelayanan saya adalah kalau acara Natal kayak gini, saya yang mikirin dari orang datang di depan, nanti diapain, masuk ke dalam diapain, nanti acaranya ada apa, yang khotbah bagaimana, itu saya yang mikirin semua. Dengan menggunakan overthinking saya, saudara. Jadi saya udah bisa ngebayangin orang kalau masuk, nanti lampu dimatiin rasanya gimana ya. Kayaknya kok serem ya, creepy ya. Nyalain dikit deh lampunya gitu ya. Itu kerjaan saya saudara di Abaloh Barat. Ya, jadi kalau saudara pengen lihat kerjaan saya tanda kutip nanti tanggal 22 boleh lah ya ke Abaloh Barat ya, kami Natalan. Bukan mencuri domba ya, ini kan kita sesama Abaloh. Ya. Kan Anda udah Natalan hari ini gitu. Enggak bercanda, tetap datang ke sini ya. Jangan ke barat, nonton YouTube-nya aja bisa nanti kapan-kapan. Ya, just kidding. Nah itu kerjaan saya saudara. Artinya apa? Tanpa Kristus, saya nggak tahu harus diapain ini semuanya. Tapi oleh karena Kristus, kelemahan saya dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan. Bagi siapa? Bukan buat saya, buat Tuhan lagi. Jemaat hampir nggak ada yang tahu bahwa Anda yang lebih banyak tahu daripada jemaat Abaloh Barat. Jemaat Barat nggak ada yang tahu bahwa yang mikirin Natal itu adalah saya.
Jemaat Kelapa Gading yang tahu, saudara. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Tuhan pakai kelemahan saya untuk kemuliaannya buat siapa? Buat Tuhan lagi. Saya nggak keberatan, saya seneng-seneng aja. Daripada saya stres, saudara. Nah, itu kasih karunia Allah bekerja dalam kelemahan kita. Kita lanjutkan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya apa, saudara? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau ada di antara saudara yang punya kelemahan, entah fisik, penyakit tertentu, bentuk tertentu. Duh, hidungku ini loh ya. Kok dibilang kayak jambu air ya? Ya memang semua hidung kayak jambu air ya. Cuman ada yang gede, ada yang kecil aja. Kenapa ya kok kayak gini? Percayalah saya, ya ada maksud Tuhan. Ya kan? Kalau kita ini udah pulih di hadapan Tuhan, semua kelemahan kita itu dipakai menjadi kekuatan buat Tuhan. Aduh, saya pengen cerita banyak nih kelemahan saya, tapi waktunya nggak cukup ya. Bagaimana Tuhan mengubah kelemahan-kelemahan saya? Kapan-kapan tolong undang saya tiap minggu ya Bapak Ibu. Enggak, bercanda ya. Amin, lagi bahaya itu. Siapa itu ya? Tolong salibkan dia. Enggak ya, bercanda ya. Supaya kuasa Tuhan, saudara, turun menaungi saudara. Loh, kalau saudara nggak punya kelemahan, bagaimana kuasa Kristus turun? Wih, saya sempurna, saya hebat, saya gagah perkasa, nggak pernah mati lagi. Waduh, ya. Nggak ada kuasa Kristus turun. Justru karena Tuhan tahu kita ini debu, saudara. Dia tahu kita butuh kuasanya. Makanya dia lahir di dunia ini. Wah, satu, Tuhan menjadikan kelemahan kita sebagai titik demonstrasi kuasa Allah, saudaraku. Nah, kita akan lihat satu video kesaksian dari jemaat di tempat ini, Bapak Ibu, saudara. Bagaimana kelemahan dalam diri seseorang. Ya, apa yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan bekerja. Dan itu malah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak orang diberkati oleh karena kehidupan orang ini. Kita akan mendengar video kesaksiannya. Ya, bilang sama kiri kanannya, diguncang-guncang. Karena ada yang tidur kayaknya. Bangunkan, bilang ini seru. 1, 2, 3. Guncang, ini seru. Ya, mari kita lihat. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Dulu saya nggak pernah pikir panjang soal apa yang saya makan. Saya makan apa aja yang saya suka. Mirip kayak saya. Setiap hari, makanan bertepung, itu kesukaan saya sejak kecil. Tapi semua berubah waktu saya jerawatan parah di masa pandemi. Awalnya saya pikir, ini cuma masalah kulit biasa. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata saya agak kesulitan mencerna gluten. Waktu itu saya terpaksa ganti pola makan, gak ada lagi roti, gak ada lagi makanan bertepung. Bahkan nasi pun saya ganti karbohidrat yang lain. Saya mulai makan sehat, buah, sayur, makanan yang alami. Sesuatu yang dulu saya hindari. Siapa sangka jerawat itu justru membawa saya ke gaya hidup baru. Setahun kemudian, hidup saya kembali berubah. Suatu malam saya sadar ada benjolan di payudara saya. Terus saya ke dokter dan ternyata dokter diagnosa kanker payudara. Dengan hasil IHK-nya triple negatif, yang ternyata hasil triple negatif itu tipe yang agresif. Saya bingung, saya nggak merasa sakit atau ada tanda-tanda apapun sebelumnya. Tapi kanker itu agresif. Dan saya harus menjalani kemoterapi, radiasi, sampai operasi. Yang saya pikirkan cuma satu, kalau saya pergi siapa yang akan jagain Diego? Siapa yang akan temani Johan? Anak saya masih kecil, rasanya berat sekali. Saya bersyukur untuk masalah pengobatan, saya nggak perlu pusingin biayanya, karena saya lakukan melalui BPJS, asuransi pribadi, dan juga dari sekolah ada asuransi. Jadi saya nyaris tidak perlu keluar biaya apapun untuk pengobatan saya. Awalnya saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Tapi kenyataannya seringkali tidak mudah. Saya harus antri panjang untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan. Dan bahkan ada saat di mana jadwal operasi saya harus diundur dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Hal itu kadang bikin saya khawatir apakah pengobatan saya tetap berjalan sesuai waktu yang dibutuhkan. Selain itu saya juga bingung bagaimana membagi waktu dengan pekerjaan. Saya pikir apakah saya harus berhenti bekerja? Tapi Tuhan itu baik.
saya mendapat izin dari tempat kerja untuk menjalani pengobatan saya. Itu beberapa hal kemudahan yang Tuhan persiapkan buat saya. Saya harus menjalani 8 kali kemoterapi, operasi lalu radiasi 25 kali. Awalnya takut banget, takut sama jarum, takut sama efeknya, takut saya merasa nggak kuat. Tapi Tuhan itu baik, Dia tahu saya lemah dan Dia pelan-pelan mempersiapkan saya. Jujur saja, ini salah satu hal yang paling saya takuti. Dari kecil saya sangat takut jarum suntik. Tapi dalam perjalanan ini saya harus menghadapi itu berkali-kali. Tidak hanya kemoterapi, tapi juga suntikan untuk meningkatkan leukosit saya. Karena setiap habis kemoterapi, leukosit saya sangat drop. Dan ini sakitnya luar biasa. Bahkan ketika radiasi dan kemoterapi, banyak orang yang ngalamin efek samping. Tapi saya nyaris gak ada. Saya gak tahu gimana caranya, tapi saya yakin itu karena Tuhan. Semua proses ini Tuhan sendiri yang tuntun. Ketika saya hampir menyerah, firman-Nya yang menguatkan saya. Saya terus confess ayat-ayat firman Tuhan setiap hari. Ada satu ayat yang terus saya ingat dan saya pegang, yaitu Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ini menjadi kekuatan saya. Di saat saya merasa tidak mampu, saya berseru kepada Tuhan. Kadang saya hanya cuma bisa bilang, Tuhan tolong saya nggak kuat. Bahkan di tengah semua ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Johan dan Diego potong pendek rambut mereka supaya saya nggak merasa sendirian. Diego bilang mama cantik, kata-katanya bikin saya merasa dicintai. Waktu itu saya sadar Tuhan gak pernah salah. Ketika Tuhan punya rencana, Tuhan juga menyediakan jalan keluar dan memberikan pertolongannya. Dia pakai masalah kecil seperti jerawat untuk mempersiapkan tubuh saya menghadapi masalah yang lebih besar. Karena pola makan sehat, tubuh saya jadi lebih kuat dan recovery saya lebih cepat. Tuhan gak pernah janji kalau hidup kita akan bebas dari badai, tapi Dia janji akan menyertai kita melalui setiap badai. Kasih karunia-Nya cukup, kelemahan boleh datang, tapi kasih-Nya selalu menyertai. Hari ini saya ada di sini karena kasih Tuhan. Kesaksian ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan yang setia menopang saya, bahkan di saat saya merasa rapuh. Kalau kamu sedang menghadapi badai, ingatlah Tuhan punya rencana. Dia akan memberikan kekuatan untuk setiap langkah, setiap hari. Kekuatan saya ialah Tuhan Yesus yang berjuang di depan saya. Dan seperti yang saya alami, kesaksian ini saya bagikan supaya kamu tahu kamu gak sendirian. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pemain keyboard, dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Boleh iringi saya, block chord ya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini sudah sangat jelas sekali. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu akan selalu mulus semuanya. Bukan berarti Tuhan sengaja membuat hidup kita itu susah. Tapi kalau kesulitan itu datang, kelemahan itu terjadi dalam diri kita, Dia tidak meninggalkan kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di dalam kelemahan, kita bukan cuma melihat kuasa Tuhan bekerja, tapi di dalam kelemahan kita melihat kasih Tuhan yang besar, itu dinyatakan dalam hidup kita. Ayatnya kita tadi sudah baca ya Bapak Ibu ya, yang tentang debu ya. Tapi sebenarnya di ayat sebelumnya, nah kita baca ayat sebelumnya ya. Mazmur, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, waktu anak saya lagi baik-baik saja, saya pasti sayang sama dia karena dia anak saya. Tapi ketika dia sedang dalam keadaan lemah, saya semakin menunjukkan bahwa saya sayang kepada dia. Sudah berapa hari yang lalu, ya berapa minggu yang lalu, dia lagi gak enak badan, sakit, gak jelas gitu kan ya. Wah, saya lihat semalaman dia bangun, ya baru tidur 20 menit, bangun, baru tidur 20 menit, dia lagi gak enak badan Bapak Ibu. Wah, saya lihat mamanya,
rela untuk gendong, untuk apa, bahkan tidur sambil dalam keadaan duduk gitu kan. Karena anaknya kalau ditidurin dia rewel lagi, jadi harus dalam kondisi sambil duduk gitu kan. Istri saya, dia tidur aja sambil keadaan duduk gitu kan. Walaupun tangannya, badannya capek semua dan sebagainya, itu sampai subuh Bapak Ibu. Artinya apa? Gini, dalam dia keadaan baik-baik saja, kami sayang sama dia. Tapi waktu dia sedang dalam keadaan lemah, makin kami memperlihatkan kalau kami sayang sama dia. Demikianlah Tuhan kita. Saudara, hidupnya lagi baik-baik saja, Tuhan mengasihimu. Tapi kalau engkau memiliki masa-masa ketika engkau lemah atau engkau punya kelemahan tertentu, di titik itulah Tuhan memperlihatkan kasih-Nya lebih nyata lagi buat engkau. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kelemahan kita hanyalah menjadi sebuah nasib sial yang kita terima saja tanpa penjelasan. Tapi di dalam Kristus, kelemahan kita menjadi titik perjumpaan kita dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Natal kita jadi punya pengharapan itu, saudaraku. Makanya saya mau tutup dengan ini. Kristus lahir dan memberi hidupnya bukan karena kita kuat dan sempurna. Wah, hebat ya manusia, kalau gitu aku mau mati buat manusia, ngapain? Justru karena Tuhan tahu kita ini gak sanggup. Kristus lahir dan memberi hidupnya karena kita lemah dan membutuhkan Dia. Saya tutup dengan ayat Natal, saudaraku. Ayat klasik, ayat Natal. Matius 1 ayat 23. Saya senang sekali ayat ini, saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa, saudaraku? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara, hidupmu mungkin tidak selalu mudah. Tapi yang saudara tidak boleh lupa di kepalamu adalah Dia selalu menyertai. Saudara, penderitaan yang paling berat itu adalah penderitaan apa sih? Penderitaan yang dijalani sendirian. Walaupun mungkin saya masih ingat saudara, waktu saya SD nggak ngerjain PR, yang nggak ngerjain PR cuman saya. Satu kelas ngerjain PR semua, saya lupa nggak ngerjain PR, cuman saya, saudara. Guru saya menghukum saya apa, saudara? Saya cuma disuruh berdiri di pojokan kelas. Berat nggak? Nggak ada sakit, nggak ada berasa apa-apa. Tapi menderita sekali, saudara. Kenapa? Karena saya sendirian di pojokan, terus semua teman-teman saya menatap saya dengan, nggak ngerjain PR, payah amat nih. Saya merasa kayak hari itu tuh mending saya nggak usah ada di ruangan itu, saudara. Loh, kalau dipikir berat nggak? Nggak berat, tapi kok terasa menderita sekali. Kenapa? Karena saya sendirian, saudara. Pernah satu kali gurunya bilang begini, keluarkan PR-nya. Satu kelas nggak ada yang ngerjain, saudara. Lupa semua. Saya menderita enggak? Enggak, saya ketawa, saudara. Kenapa? Karena banyak temennya. Saudara, penderitaan boleh datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak sendirian, ada yang menyertai kita. Kita bisa melewatinya dengan kuat, saudara. Dan kalau yang menyertaimu bukan cuma manusia yang tidak bisa diandalkan. Kadang-kadang dia hadir, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang janjinya dipenuhi, kadang-kadang tidak. Tapi kalau yang menyertai engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lengah satu detik pun. Bahwa janji yang dia ucapkan pasti dia tepati. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau dalam musim apapun. Kalau itu yang berjanji menyertaimu, disitulah kekuatan pengharapanmu. Maka sekalipun engkau lemah, engkau akan tetap kuat. Bukan karena engkau kuat, karena kekuatan yang dari Kristus itu yang menyertai engkau selama ini. Jadi bukan soal lemah atau tidak lemah, enggak ada urusannya. Tapi ini soal siapa yang berjalan bersama dengan kita setiap hari. Kalau Kristus berjalan dengan engkau setiap hari, engkau mau lemah, engkau mau kuat, engkau tetap kuat di dalam Kristus, saudaraku. Maka pertanyaannya sore hari ini, adakah Kristus di dalam hidupmu? 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah pernah lahir di hatimu? Jangan sampai engkau menyongsong kegelapan itu tanpa ada terang sama sekali di hatimu. Kalau engkau punya Kristus, kegelapan tidak menguasai kita. Sekalipun kematian dan maut menyongsong kita, yang kita lihat adalah terang yang bersinar itu sampai rembang tengah hari, yaitu Kristus. Sebentar kita akan berdoa. Saudara, kalau ada di antara engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau sudah datang ke gereja berkali-kali, engkau dengar khotbah berkali-kali, tapi belum pernah engkau dengan hati dan mulutmu berkata, Kristus Yesus, engkau Tuhanku, masuk dalam hidupku. Mungkin sore hari ini waktunya Yesus lahir di hatimu.
Jangan lewatkan kesempatan ini, karena belum tentu ada Natal di tahun depan. Ih, kok nakut-nakutin? Enggak, saudara. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu berapa Natal lagi yang akan kita lewati, saudaraku. Maka kalau sore hari ini Kristus berbicara di tengah-tengah kita, jangan keraskan hati. Terima Dia sebagai juru selamat. Maka kelemahanmu akan diubahnya menjadi kemuliaan bagi namanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tim worship akan nyanyi satu lagu. Saudaraku, sementara lagu ini dinyanyikan, datang di hadapan Kristus. Haleluya. Mari bawa hati berserah. Mari ikuti Dia. Berjalan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang belum pernah engkau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidupmu, sore hari ini kesempatan yang terbaik. Firman Tuhan datang kepadamu, pengharapan itu datang kepadamu. Kalau engkau orangnya, Tuhan aku mau Yesus, jadilah Tuhan, jadilah terang dalam hidupku, kuasai, jadilah Raja atas hidupku. Saudara, kalau engkau orangnya, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan sore hari ini, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu? Yes, siapa lagi? Terima kasih. Jangan malu saudara. Sore hari ini kalau engkau hatimu berkata, Tuhan aku mau engkau menjadi Tuhan atas hidupku, taruh tangan kanan di dadamu. Siapa lagi? Terima kasih. Yes. Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini, jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat atas hidupku. Kuasai semuanya, ambil alih semuanya. Aku mengikut Engkau Yesus sampai selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara di antara engkau yang hari-hari ini sedang berjuang dengan kelemahanmu, engkau tahu ini sesuatu yang mungkin sudah lama engkau bawa. Engkau bahkan pernah komplain dengan Tuhan, bahkan engkau pernah menggugat Tuhan, Tuhan kenapa aku diciptakan seperti ini? Tuhan kenapa aku punya kelemahan seperti ini? Tuhan kenapa kok ada ketidakadilan seperti ini terjadi dalam hidupku? Mungkin background keluargamu, mungkin sesuatu dalam fisikmu, mungkin kondisi-kondisi tertentu yang engkau tidak bisa tolak terjadi dalam hidupmu. Saudara, kalau ada di antara engkau sore hari ini yang mungkin terbeban oleh kelemahan itu lama sekali, bolehkah engkau juga taruh tangan kanan di dadamu sekali lagi? Kalau ada, terima kasih. Siapa lagi? Yes. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga sedang bergumul, berjuang untuk satu situasi tertentu yang membuat engkau menjadi lemah,
keuanganmu, kesehatanmu, hubungan, kondisi-kondisi yang membuat engkau hari-hari ini terasa lemah. Aku tidak punya kekuatan lagi, seperti kesaksian tadi. Tiba-tiba berita itu datang, diagnosa itu datang, dan itu mengguncang, melemahkan hati. Kalau ada juga saudara, bolehkah engkau menaruh tangan kanan di dadamu juga bersama-sama? Yes, siapa lagi? Terima kasih. Saudara, yang kau sudah taruh tangan kanan di dadamu, saya akan berdoa, sementara engkau juga berdoa kepada Tuhan. Maka sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, turun kasih karuniamu bagi kami semua Tuhan. Iman dihidupkan kembali, pengharapan yang telah pudar dinyalakan kembali. Mari Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah kami. Setiap anak-anakmu yang bergantung kepada Engkau, biarlah sore hari ini mereka dikuatkan di dalam nama Yesus. Ada kasih karunia, ada pengharapan, ada tuntunan, ada pertolongan-Mu Tuhan sore hari ini. Oh mari Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat hati kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh iman kepada Tuhan. Kini aku percaya, kini aku berserah kepadamu. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, mengikuti panggilan-Mu. Ku kan setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kini aku percaya. Kami berserah. Ini aku, ya Tuhan, ya Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai iman, sembah kepada Tuhan, sembah.